Dosen Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019 dengan NIM 19010101027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji persyaratan analisis data parametrik, ada homogenitas, linearitas, dan juga normalitas untuk memenuhi tugas dari statistik pendidikan. Selamat menyaksikan, ini dia materinya. Persyaratan analisis data parametrik ada homogenitas, linearitas, dan normalitas. Persyaratan uji analisis data parametrik. Nah, uji persyaratan analisis digunakan untuk menentukan jenis metode analisis data pengujian hipotesis yang akan digunakan nantinya. Nah, sebelum melakukan pengujian, ada beberapa hal yang harus dipenuhi persyaratan analisis terlebih dahulu. Dengan asumsi bahwa data harus, yang pertama, dipilih secara acak atau random. Yang kedua, homogen, jadi dilakukan dengan uji homogenitas. Yang ketiga, ada normal, dilakukan dengan uji normalitas. Yang keempat, bersifat linier, maka melakukan uji linearitas. Yang kelima, berpasangan, seperti itu. Baiklah, masuk ke dalam uji yang pertama, yakni uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu adalah sama atau tidak. Nah, jadi homogen atau tidak, seperti itu. Peneliti menggunakan aplikasi IBM SPSS 22.0 Statistik for Windows dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data tidak sama. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti data tidak sama. Kalau misalkan lebih, maka datanya sama. Selanjutnya, ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk uji homogenitas variansi. Di antaranya, ada uji Hartley, uji Bartlett, dan uji F. Nah, kita akan membahas beberapa dari macam uji tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam uji homogenitas yang pertama, yakni uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana, karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Misal, ada dua populasi normal dengan varians delta 1 pangkat 2 dan delta 2 pangkat 2. Akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis H0 sama dengan delta 1 pangkat 2 sama dengan delta 2 pangkat 2 dan H1-nya sama dengan delta 1 pangkat 2 tidak sama dengan delta. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah F sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil, di mana tolak H0 jika F hitung lebih dari F1 per 2 alfa dalam kurung V1, V2 tutup kurung. Nah, inti dari uji Hartley ini adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau data itu bersifat homogen. Dan jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima dan data bersifat heterogen. Nah, selanjutnya uji homogenitas yang kedua yakni uji Bartlett. Biasanya uji Bartlett ini digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari dua varians yang sama di seluruh sampel atau disebut dengan homogenitas varians. Uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi, sehingga perlu adanya uji normalitas distribusi skor masing-masing kelompok. Nah, hipotesis yang diajukan oleh uji Bartlett adalah H sama dengan delta 1 pangkat 2 sama dengan delta 2 pangkat 2 sama dengan titik-titik atau sampai delta K pangkat 2. Delta K-nya ini tergantung keperluan
tergantung soal yang ingin kita jawab, seperti itu. Misalnya ada sampai 5, berarti delta 5 pangkat 2. Misalnya sampai 4, berarti delta 4 pangkat 2. Nah, syarat perhitungan dari uji Bartlett ini, atau intinya adalah jika chi-squared hitung lebih kecil daripada chi-squared tabel, berarti bahwa data kelompok itu bersifat homogen atau H0-nya diterima. Sebaliknya nih, jika chi-squared hitung lebih besar daripada chi-squared tabel, maka kelompok tersebut tidak homogen atau H0 ditolak. Jadi ingat ya, nih jika chi-squared hitung lebih kecil daripada chi-squared tabel berarti homogen. Berarti kalau sebaliknya gitu ya, chi-squared hitung lebih besar daripada chi-squared tabel berarti tidak bersifat homogen. Selanjutnya masuk ke uji yang kedua, yakni uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji prasyarat untuk mengetahui pola data, apakah data berpola linier atau tidak. Nah, jadi uji ini berkaitan dengan penggunaan regresi linier, maka datanya harus menunjukkan pola yang berbentuk linier. Nah, jadi uji linearitas ini adalah sebagai prasyarat sebelum analisis korelasi dan analisis regresi. Uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan dan dapat melihat pengaruh X terhadap Y berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, kriteria atau inti atau perhitungan dari uji linearitas ini adalah terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel, maka regresi berpola linier. Sebaliknya, tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel, maka regresinya berpola tidak linier. Uji yang ketiga, yakni uji normalitas. Uji normalitas ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Jadi, mentes apakah data ini normal atau tidak, seperti itu. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Melalui uji normalitas ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Jadi, uji normalitas ini intinya mencek gitu, apakah data ini normal atau tidak. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Nah, beberapa di antaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, dan uji Chi kuadrat, yakni uji Kolmogorov-Smirnov atau biasanya lambangnya adalah D. Nah, konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data, yaitu yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku itu adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Nah, jika signifikansi di atas 0,05, maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Artinya, data yang kita uji normal, tidak berbeda dengan normal baku. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang diajukan adalah H0 sama dengan Fx sama dengan normal, H1 sama dengan Fx tidak sama dengan normal. Jadi, kriteria pengujian dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah terima H0 jika alpha 1 maksimal kurang daripada D tabel, dan tolak H0 jika alpha 2 maksimal
kurang dari D tabel. Seperti itu. Uji normalitas yang kedua adalah uji Lilliefors. Nah, uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Lilliefors, yaitu memeriksa distribusi frekuensi sampel berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Nah, ketentuan taraf signifikansi atau alfa, misalkan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji. H0 adalah data berdistribusi normal. Nah, H1 adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, uji Lilliefors ini ada kriteria pengujiannya, yakni jika L0 sama dengan L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya nih, nah jika L0 sama dengan L hitung lebih dari L tabel, maka H0-nya ditolak. Yang ketiga yakni uji Chi kuadrat. Uji normalitas data dengan menggunakan Chi kuadrat diperuntukkan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok pada tabel distribusi frekuensi. Nah, uji Chi kuadrat merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul atau B dengan kurva normal beku atau standar. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, untuk uji Chi kuadrat ini, H0 adalah data berdistribusi normal dan H1 adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, lalu kriteria pengujian uji Chi kuadrat adalah jika Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Nah, sebaliknya nih, jika Chi kuadrat hitung lebih besar daripada Chi kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak.